Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyimak bersama tentang motivasi Nabi Muhammad SAW agar kita bisa ngalap berkah di bulan Ramadan, dan maksud daripada ngalap berkah di sini bukan mengusap-ngusap sesuatu, bukan, atau bukan pula mencari air atau apa, bukan, tapi adalah kita menjalani Ramadan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, dan ini sering sekali ditanyakan, baik itu berkaitan dengan para jamaah kaum laki-laki maupun para wanita. Jadi kita acak aja ya, sesuai dengan hal-hal yang sering ditanyakan, sebagaimana juga arahan panitia. Ada beberapa soal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah, apa hukum wanita minum obat-obatan penghalang haid dengan tujuan bisa memaksimalkan Ramadan dan menyempurnakan puasa Ramadan, terutama pada 10 akhir Ramadan. Sebentar, kita balik sekarang bertanya, ada nggak wanita yang seperti ini keinginannya? Ada? Betul? Ada? Nah, ini ditanyakan memang karena ada. Jadi dia ini semangatnya luar biasa, terutama 10 akhir Ramadan. Loh, kok pas jadwal datang, ya, jadwal haidnya datang dari tanggal 20 sampai, atau kadang dari tanggal 23 Ramadan sampai Id, ya, kan payah gitu. Kemudian dia tidak bisa memaksimalkan Ramadan, dia tidak bisa iktikaf, dia tidak berpuasa sampai iktikaf, lalu kemudian punya inisiatif minum obat penghalang haid. Penunda ya, bukan penghalang ya. Kalau lawannya mempercepat, ada nggak? Nggak ada ya. Penunda ada. Baik, mungkin aja ada. Nggak pernah ya? Nggak tahu. Kalau penunda ada ya. Baik. Maka jawabannya yang pertama, sebelum kita sebelum kita putuskan hukumannya sesuai dengan arahan para ulama, yang pertama yang harus kita yakini bersama bahwasanya haid atau datang bulan itu termasuk perkara yang telah dituliskan oleh Allah kepada semua perempuan yang dalam kondisi sehat. Jadi kalau ada wanita waktunya haid kok nggak haid, berarti sedang tidak sehat, ya. Ya mungkin sakit, mungkin ada hal yang sifatnya itu secara psikis itu berpengaruh, karena siklus haid wanita itu bisa rusak itu gara-gara gangguan psikis, betul? Atau gangguan fisik. Kalau gangguan fisik banyak. Nah, yang sekarang gangguan psikis ini juga terjadi, ya. Dan itu saya pernah mengalami sendiri, di antara keluarga kita ada yang begitu. Selama dia masih muda sampai menikah, itu siklusnya rutin. Dari tanggal sekian ke sekian setiap bulan. Tapi saat itu ketika mau pindah rumah, ya, sudah ditentukan harinya, tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini kita akan pindah rumah, dan pindahnya sangat jauh. Maka dia memikir, akhirnya tidak haid selama 2 bulan berturut-turut. Tidak haid sama sekali. Setelah pindah baru kemudian seperti biasa lagi. Nah, ikhwan fillah azakumullah, Aisyah radhiyallahu anha ketika berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia melaksanakan tawaf,
ya. Lalu dia haid. Dia mengira bahwasanya ketika haid maka tidak bisa melanjutkan haji. Maka Rasulullah SAW bertanya, ya, yaitu apa? Yaitu apakah engkau sudah tawaf? Sudah. Ya sudah, kalau gitu silakan lakukan semua amalan orang haji. Yang nggak boleh wanita haid itu tawaf saja. Tawaf saja nggak boleh. Yang lainnya boleh. Apa yang lainnya? Banyak sekali. Melontar jumroh, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, dan lain sebagainya. Yang nggak boleh hanya tawaf saja. Yang lainnya boleh. Dan para ulama mengatakan termasuk diantaranya menjalani Ramadan meskipun dalam keadaan haid itu masih boleh, tidak masalah. Nah, ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Aisyah ketika dia menangis karena haid takut tidak bisa melanjutkan hajinya. Rasulullah mengatakan, inna hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam. Haid ini adalah suatu perkara yang telah ditentukan oleh Allah terhadap perempuan-perempuan dari anak-anak Adam. Jadi nggak bisa ngelak. Jadi haid itu bukan keinginan kita, bukan keinginan manusia, ya kan? Allah yang menginginkannya. Dan ketika Allah yang menginginkannya pasti ada kemaslahatan. Nah, yang kedua, sebaik-baik manusia siapa? Siapa sebaik-baik manusia yang pernah ada? Rasulullah dan generasi yang hidup pada zamannya, baik laki-laki maupun perempuan. Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi yang hidup pada zamanku. Berarti di situ muhajirin dan ansar, ya, orang-orang muhajirin ansar adalah generasi terbaik, termasuk wanita-wanita sahabat Nabi. Meskipun demikian ketika kondisi mereka wanita-wanita yang paling baik di zamannya, maka mereka mengalami haid, mereka pun tidak menggunakan obat-obatan, ya, untuk menunda haid mereka. Jadi mereka tidak satupun menggunakan obat untuk menunda haid mereka demi bisa maksimal Ramadan. Kita tanya sekarang, wanita zaman sekarang atau wanita zaman Rasulullah yang paling semangat, lebih semangat menjalani Ramadan? Kira-kira siapa? Para sahabat Nabi. Wanita zaman sahabat Nabi itulah yang paling semangat, tapi mereka tidak menggunakan obat-obatan untuk menunda haid mereka. Dan sebaik-baik contoh adalah generasi para salaf. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang ketiga, para ulama mengatakan bahwa obat-obatan penunda haid ini terkadang bahkan sering menjadi sumber masalah bagi kaum wanita khusus, karena yang minum obat ini hanya wanita. Jadi sumber masalah apa? Biasanya haidnya menjadi kacau. Kacaunya bagaimana? Satu, dia keluar darah kemudian berhenti, keluar lagi, berhenti lagi, keluar lagi, berhenti lagi gara-gara obat. Ada lagi yang berhenti haid sehingga setahun tidak haid, ada lagi yang tidak mempan obatnya sehingga terus keluar, jadi malah terus keluar gitu dengan obat. Dan kita jumpai ya ikhwan, terutama ketika haji, ya, itu banyak jamaah haji perempuan itu bertanya tentang hukum menggunakan obat-obatan penunda haid. Lalu kemudian mereka meminumnya, kemudian mereka mendapati masalah, sedang tawaf keluar, ya, diperkirakan tidak keluar darah ternyata keluar, kemudian kacau akhirnya, dan lain sebagainya. Semakin bingung. Padahal Islam ini adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah pernah mengatakan, orang haji boleh dalam keadaan haid, yang penting tunda tawafnya sampai suci selesai. Selesai suci tawaf baru selesai. Demikian pula umroh. Nah, ketika obat-obatan ini menjadi banyak sebab permasalahan wanita, maka para ulama mengatakan sebaiknya tidak dikonsumsi. Sebaiknya, dalam bahasa Arab itu al-aula alla tatanawala hadhil hubub. Yang lebih utama wanita tidak usah memakai obat-obatan penunda haid.
dengan 3 alasan tadi. Tapi kalau ada yang tetap minum obat tersebut, apa hukumnya? Apakah haram? Jawabannya tidak. Karena kalau kita mengharamkan harus pakai dalil. Ya. Sementara Nabi Muhammad tidak pernah melarangnya. Bahkan ikhwan fiddin a'azzakumullah, banyak fatwa mengatakan bahwasanya kalau memang wanita itu tetap kekeh minum obat penunda haid supaya Ramadannya selesai dan tidak mengqadha puasa, ini biasanya motivasinya itu. Karena takut mungkin kalau mengqadha repot, gak kekejar qadhanya dan lain sebagainya. Buktinya beberapa hari kemarin masih ada yang bertanya, gimana ini Ramadan tinggal beberapa hari, saya punya utang seminggu. Masih ada kemarin yang bertanya ini perempuan. Nah, ada wanita yang memang betul-betul takut ketika dia punya utang tidak bisa bayar. Maka para ulama mengatakan dibolehkan memakai atau mengonsumsi obat-obatan penunda haid, tapi harus terpenuhi beberapa syarat. Dan perkataan ini sempat dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, la nara annaha tasta'milu dikatakan oleh Syekh bin Baz bahwasanya boleh meskipun utamanya tidak, tapi dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah yang pertama, tidak boleh obat-obatan itu membahayakan dirinya. Jadi harus obat yang aman. Kalau memang harus pakai gitu loh. Tentu saja sebaik-baiknya ya nggak usah pakai. Tapi kalau harus pakai maka cari obat yang aman, tidak membahayakan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kita tahu itu aman? Ya, bagaimana kita tahu obat itu aman? Kita bukan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ya dokter lah. Masa tukang jahit? Dokter. Dokter yang ahli. Yang kedua dokter yang terpercaya. Karena kadang-kadang ahli tapi nggak terpercaya. Dokter yang ahli lagi terpercaya, tanyakan kira-kira obat ini bahaya nggak? Apa efeknya? Dipikirkan masak-masak. Jangan sampai sudah terlanjur diminum lalu kemudian bahaya. Yang kedua syaratnya harus mendapatkan izin suaminya kalau dia punya suami. Loh kenapa? Supaya tidak melanggar apa yang dikatakan oleh Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan bukan ini ayatnya, ayat yang satunya lagi, ya, yaitu apa? Wanita itu akan masuk surga, bahkan memilih pintu surga dengan 4 amalan. Bukan ayat tadi ya, ini dalilnya adalah hadis, yaitu ketika salat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian taat suami dan menjaga kehormatan. Di situ taat suami, dan suami biasanya menyuruh dia untuk menjalani firman Allah, menjalani ketaatan kepada Allah sebagaimana mestinya. Lalu tiba-tiba dia menggunakan obat tersebut tanpa izin suami, tidak boleh. Harus dengan izin sang suaminya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh ada pelanggaran syar'i. Apa artinya di sini? Contohnya gini. Ketika minum obat, mestinya haid, kemudian nggak haid. Berarti suci atau haid? Berarti suci. Ramadan wajib menjalani puasa karena buktinya nggak ada darah. Ya. Atau misalnya dia minum obat, ternyata tetap keluar darah. Boleh nggak puasa? Nggak boleh puasa. Meskipun dia minum obat lalu tetap keluar darah, maka dia nggak boleh puasa. Kalau dia tetap puasa, ini melanggar syariat. Nggak boleh seperti ini. Jadi dia minum obat itu lalu dilihat nanti apakah terjadi haid atau tidak. Kalau terjadi haid berarti hukumnya haid, nggak boleh puasa. Tapi kalau tidak terjadi haid, maka dia harus puasa di bulan Ramadan karena buktinya dia suci. Ya, jangan pilih enaknya saja. Pengennya tidak haid, tapi ketika ternyata tidak haid, tidak mau sholat misalnya. Lu kan waktunya haid saya ini, ya. Kan biasanya haid, cuman sekarang minum obat untuk puasa saja, berarti puasa tetap puasa tapi nggak sholat ya. Jangan begitu. Pilih enaknya saja seperti itu. Jadi kalau sedang tidak ada darah berarti tidak haid, Ramadan ya puasa ya sholat. Kalau ada darah berarti haid, berarti nggak usah puasa, nggak usah sholat. Jangan seperti sebagian, ini ada beberapa ibu-ibu ya, itu ambil enaknya.
Jadi beberapa ibu-ibu, ini ibu-ibu yang suka jalan-jalan itu loh, itu menganggap Pasuruan Surabaya itu dianggap tidak musafir. Supaya apa kira-kira? Supaya mereka bebas ke Surabaya tanpa mahram. Jadi satu mobil disetir mereka sendiri, berlima begitu, perempuan semua. Pasuruan Surabaya, di sana mereka rekreasi. Ketika ditegur, loh kok nggak pakai mahram? Kami berpendapat bahwa Pasuruan Surabaya bukan safar Ustaz. Taib. Memang ada pendapat seperti itu gitu loh. Cuman ketika di Surabaya menjamak dan mengqashar sholat, ya. Nah ini kan aneh seperti ini. Tadi katanya nggak mau menganggap safar, tapi ketika di sana nganggap safar, menjamak dan mengqashar. Ditanya, loh kok dijamak diqashar? Ya repot Ustaz. Loh katanya nggak safar, ya mestinya sholatnya tepat waktu, nggak boleh dijamak, nggak boleh qashar. Itu konsekuensinya gitu loh. Nah seperti ini nggak boleh ya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Permasalahan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan oleh orang yang sakit dengan sakit yang betul-betul tidak ada harapan kesembuhannya. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, sulit berpuasa. Contohnya sakit apa? Sakit apa yang nggak bisa puasa dan diperkirakan tidak akan sembuh? Apa? Hah? Ginjal misalnya yang akut gitu ya. Kemudian sebagian asam lambung yang akut juga itu kadang-kadang mudarat itu kalau puasa. Kemudian stroke ya, tingkat tinggi itu. Kemudian kanker yang luar biasa dan sebagainya. Yang intinya adalah dia tidak akan mampu puasa dan perkiraan dokter ini tetap tidak akan bisa puasa. Ini namanya al-marid maradhan la yurja bur'uhu. Sakit dengan penyakit yang tidak ada harapan sembuhnya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya dia memiliki keringanan dengan kesepakatan para ulama untuk tidak puasa, tapi dia wajib membayar fidyah kalau sakitnya itu dianggap tidak bisa sembuh. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah disamakan dengan orang tua renta yang tidak bisa mampu puasa. Orang tua renta yang tidak mampu puasa. Jadi orang tua renta misalnya umur 80, sudah lemah fisiknya. Ya, tapi masih ingat gitu loh. Tapi lemah sekali. Enggak kuat puasa. Sakit badannya. Maka seperti ini udzur, silakan tidak usah puasa tapi membayar fidyah. Setiap hari Ramadannya dibayar fidyah untuk makanan satu orang miskin. Berarti kalau 30 hari ya berarti 30 fakir miskin. Rasulullah SAW mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskina, rawal Bukhari. Orang tua renta dan wanita yang tua renta yang tidak bisa berpuasa. Nah, ini berarti sama dengan orang yang sakit parah yang tidak bisa sembuh. Jadi orang tua renta yang tidak bisa puasa, tidak sanggup lagi puasa, maka dia yaitu harus membayar fidyah setiap harinya satu orang miskin. Satu orang miskin. Ya. Ini kewajiban ketika orang tua renta. Orang yang sakit parah yang tidak ada kemungkinan sembuh. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan orang yang sakit dengan penyakit yang secara dominan atau kebiasaan itu akan sembuh? Sakit tapi harapan sembuhnya banyak. Sakit tapi sakitnya itu tidak menaun biasanya, mungkin 5 hari, 10 hari dan semisalnya. Contohnya apa? Demam. Apalagi? Flu yang berat. Contohnya lagi apa? Sakit yang menyulitkan kalau puasa tetapi tidak lama. Biasanya sembuh. Ya. Misalnya mah yang tinggi kemudian biasanya sembuh lagi. Maka seperti ini para ulama mengatakan terbagi menjadi 2 kemungkinan. Yang pertama, dia merasakan berat atau kesulitan untuk berpuasa, sakit, sementara sakitnya kalau puasa dia akan kesulitan.
Maka seperti ini sebaiknya tidak usah puasa, ya. Dan apalagi kalau dia membahayakan dirinya ketika berpuasa dengan sakit itu, maka tidak boleh puasa, karena Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kamu menceburkan diri dari dalam kebinasaan. Terus apa kewajibannya? Kewajibannya adalah mengqadha. Karena dia itu sehat, setelah itu kemudian dia bisa melanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa musafir atau sedang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia membayar beberapa hari atau hari-hari yang lainnya. Jadi ketika sudah sehat, maka dia membayar puasa, yaitu mengqadha puasanya. Jenis penyakit yang kedua ini yaitu apa? Orang yang sakit yang tidak atau yang diharapkan bisa sembuh, dan untuk puasa aman. Untuk puasa tidak merasakan kesulitan. Apa contoh sakit apa? Sakit gatal, kan sakit itu. Tapi puasa nggak ngaruh. Ya, apalagi sakit panu, ya, kan sakit juga itu, sakit kulit yang sampai mengerikan itu. Tapi kalau puasa aman gitu loh. Maka sakit seperti ini tidak ada rukhsah untuk meninggalkan puasa, nggak ada rukhsah. Kenapa demikian? Karena tidak membahayakan dan dia sebagai orang muslim atau muslimah wajib berpuasa Ramadan. Nah, ketika dia berpuasa Ramadan, gugur kewajibannya dan tidak ada kewajiban apa-apa. Kalau dia tidak berpuasa maka dia dosa karena tidak ada udzur. Ya. Sama dengan laki-laki yang sakit, boleh nggak sholat di rumah? Boleh nggak sholat di rumah? Laki-laki, lihat sakitnya dulu, sakit apa? Jangan-jangan cuma panu. Kalau sakit gatal, sakit panu ya tetap ke masjid. Tapi kalau sakit yang sekiranya menyulitkan dia ke masjid, rukhsah dia sholat di rumah silakan. Nah, demikian pula orang yang sakit, ya, ketika berpuasa itu menyulitkan maka tidak usah puasa, ketika tidak menyulitkan maka tetap berpuasa seperti biasanya. Kemudian ikhwan nafiddin, a'azzakumullah, bagaimana dengan orang tua renta yang tidak sanggup lagi berpuasa? Antum pernah nggak menjumpai orang tua saking tuanya tidak sanggup puasa? Pernah? Kenapa tidak bisa berpuasa? Karena nggak mampu. Bagus. Maka di sini para ulama mengatakan, sepakat para ulama dia mendapatkan keringanan untuk tidak puasa, tapi dia wajib membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan satu makanan untuk orang miskin, sebagaimana hadis yang kita bawakan dari Ibnu Abbas, yaitu apa? Asy-syaikhul kabiru wal mar'atul kabiratu la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskinan, rawal Bukhari. Orang tua renta laki maupun perempuan yang tidak bisa berpuasa, maka dia memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Taib. Lalu bagaimana dengan orang tua renta yang pikun? Apa kewajibannya? Ada orang tua pikun? Ada ya? Bisa nggak puasa dia? Iya, lupa, baru sahur dia bilang saya belum sahur. Nah, ketika sudah sahur kemudian pagi-pagi nyari sarapan, nah kan gitu. Nah sekarang apa kewajibannya? Tidak puasa ya, rukhsah dia, jelas. Apakah dia wajib mengqadha? Tidak, karena tidak mungkin kan. Pikun kan menaun terus gitu loh, tidak ada kesembuhan pikun itu. Satu-satunya penyakit yang nggak akan sembuh ya pikun itu, semakin parah kan gitu. Nah, makanya ini ujian bagi anak-anaknya yang orang tuanya sudah pikun itu. Jangan berharap dia ini semakin selesai pikunnya, tapi semakin parah. Beda kalau antum punya anak kecil, itu semakin dewasa semakin hilang ketidaktahuannya. Lah kalau orang tua semakin berat sampai meninggal dunia. Harus sabar. Nah, orang tua yang sudah pikun tidak mungkin dia mengqadha. Pertanyaannya, apakah dia harus membayar fidyah? Kenapa kok tidak? Bagus, jawabannya orang tua yang sudah pikun, betul-betul pikun loh ya, bukan sekali pikun kadang sadar, kalau nggak punya duit pikun, nah ini lain lagi ini ya, bukan itu. Jadi
Kalau betul-betul pikun, tidak sadar, tidak kenal siapapun di hadapannya atau lupa terus, maka di sini ghairu mukallaf. Orang seperti ini sudah tidak mukallaf, tidak dibebani syariat. Mohon maaf ya, para ulama menggabungkan orang pikun itu sama dengan hukumnya, mohon maaf sekali lagi ya, bukan menyindir, tapi digabungkan dengan kelompok orang yang gila. Tapi bukan gila ya Bapak kita ya, bukan. Ini secara hukum. Kenapa? Karena dia akalnya sudah hilang, seperti orang yang hilang akalnya. Kalau gak gila apa gitu loh. Tapi bukan gila sebenarnya, tapi digabungkan hukumnya. Maka orang gila, apakah wajib puasa? Apakah wajib bayar fidyah? Tidak, karena tidak mukallaf. Hukumnya orang yang gila, orang yang pikun itu sama dengan anak kecil yang tidak berpuasa. Apakah dibayar fidyahnya? Hah? Tidak, sama. Nah ini sebagian keliru. Kalau orang tua yang penting pokoknya tua nggak puasa bayar fidyah, padahal dia pikun gitu loh. Ya, jadi sama dengan orang gila, anak kecil itu tidak ada kewajiban apapun. Yang berikutnya, ini sering sekali ditanyakan, bagaimana dengan wanita yang tidak puasa karena hamil atau menyusui? Hamil atau menyusui? Ya. Maka jawabannya ikhwan fillah azakumullah, ini termasuk masalah yang sangat rumit. Diakui oleh para ulama ini. Perincian sebagian para ulama sangat rumit. Kalau kita detailkan secara cepat, ya, wanita yang hamil atau menyusui itu diperinci. Tapi nanti akan ada pendapat yang lebih longgar. Tapi sekedar kita mengetahui inilah pendapat para ulama. Apabila wanita itu khawatir terhadap dirinya, jadi misalnya hamil atau menyusui lalu puasa, nanti sakit saya ini, maka dia boleh berbuka, boleh tidak puasa, tapi kewajibannya adalah mengqadha puasanya. Ini sebentar, ini masih perkataan sebagian para ulama. Lalu kalau dia takut dirinya dan anaknya atau janinnya, maka dia pun harus mengqadha. Tapi kalau dia takut anaknya saja, khawatir anaknya saja, maka ada sebagian pendapat hanya mengqadha, ada sebagian pendapat hanya membayar fidyah, ada sebagian pendapat qadha dan fidyah double. Karena seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ini yang paling berat ini. Jadi kalau ada orang hamil atau menyusui, dia takut atau khawatir tentang yaitu anaknya, maka harus mengqadha dan fidyah. Perinciannya seperti itu sebagian para ulama. Dan ini didasari oleh beberapa athar perkataan para sahabat yang memang berbeda-beda. Tapi ikhwan fillah azakumullah, ada pendapat yang kedua. Pendapat ini sangat-sangat mudah dan lebih relevan dengan kondisi wanita. Apa itu? Pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil atau menyusui ketika dia tidak berpuasa tidak perlu dirinci takut apa, tidak perlu diperinci kenapa, takut dirinya atau janinnya atau dua-duanya, maka kewajibannya hanya membayar fidyah, ya. Dan pendapat ini didasari oleh fatwa Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Siapa? Iya, generasi apa? Tabi'in atau tabi'in? Sahabat Nabi, bagus. Dan ingat ikhwan, ini merupakan fatwa Ibnu Abbas, dan kita tahu bahwasanya Ibnu Abbas adalah orang yang dikenal dengan habrul ummah, tintanya umat Islam, orang pinter, dan didoakan khusus Rasulullah. Apa doanya Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia untuk agama ini dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Doanya Nabi mustajab, maka dia menjadi orang yang sangat-sangat ahli dalam tafsir dan agama Islam. Nah, kemudian apa kata Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, kana lisyaikhil kabir wal mar'atil kabira wa huma la yutiqani siyama an yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskinan wal hubla wal murdhi' idza khafata.
perkataan terakhir ini. Ibnu Abbas mengatakan, orang tua renta, laki-laki maupun perempuan yang tidak bisa berpuasa, maka dia boleh berbuka dan memberikan makan setiap harinya satu miskin. Seperti tadi. Ditambahkan lagi mengatakan, demikian pula wanita hamil dan menyusui kalau dia khawatir. Dan disebutkan khawatir siapa? Yang penting dia takut mudharat atau tidak kuat, ya, maka dia cukup membayar fidyah menurut fatwa sahabat Nabi yang mulia yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan ini menggambarkan kepada kita bahwasanya tidak semua wanita hamil atau menyusui itu tidak kuat puasa. Ada yang kuat? Ada ya? Antum punya istri? Ada ya? Berarti ada yang kuat. Karena di sini disebutkan wal hubul amri idza khafata, kalau dia takut, berarti ada yang enggak takut, silakan puasa. Dan secara medis para ahli medis mengatakan kalau dia ini tidak ada sakit atau apa dan dia tidak ada keluhan apa-apa, aman kok puasa ketika hamil menyusui itu. Tapi kalau ada keluhan, kok tiba-tiba merasa ngedrop atau mungkin anak yang disusui sakit apa, sebaiknya tidak usah puasa. Itu keringanan dalam Islam. Nah, fatwa ini ikhwan fillah azakumullah juga dikuatkan oleh sahabat Nabi yang lain yang juga termasuk ahli ilmu, ulamanya sahabat, yaitu Ibnu Umar. Beliau sama dengan Ibnu Abbas, yaitu berfatwa bahwa wanita yang hamil menyusui kalau nggak puasa cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Paham? Taib. Kita katakan juga fatwa ini adalah lebih kuat. Kenapa? Karena orang hamil dan nyusui itu kalau berkelanjutan itu lebih mirip dengan orang yang sakit menaun yang tidak ada harapan kesembuhannya. Ya, lebih mirip ke sana. Kemudian ini merupakan tafsirnya para sahabat dan fatwanya para sahabat, maka itu lebih utama daripada perkataan ulama yang di bawahnya. Lalu alasan yang berikutnya menguatkan wanita itu ini sesuai dengan kondisi wanita. Wanita yang namanya hamil menyusui berarti kan menikah ya sebelumnya ya. Betul ya? Wanita kalau hamil menyusui kan berarti sebelumnya menikah. Ketika wanita itu menikah, maka secara normal dengan izin Allah dia akan mengalami proses hamil. Berapa lama? 9 bulan, paling enggak 1 Ramadan, ya kan? Kemudian melahirkan, menyusui berapa lama? 2 tahun. Paling tidak dia kelar punya anak 1 sampai disape butuh waktu 3 kali Ramadan. Ya toh? Setelah itu hamil lagi. Betul ya? Hamil lagi butuh waktu berapa sampai disape? 3 tahun. Berapa banyak anak itu berhenti sendiri? Berapa banyak? Dapat berapa anak dia berhenti hamil itu? Hah? Masa cuma 2, 3? Orang tua antum lah, bukan kita lah, orang tua antum. Berapa anaknya? Nah, ada yang 7 itu. Sekarang nggak usah 7 aja ya, di bawahnya 5 misalnya. Nah, orang perempuan kalau punya anak 5 berturut-turut itu butuh waktu 3 tahun disape, 3 tahun disape. Berarti dia punya utang berapa anak 5 kelar? 15 tahun. 15 tahun dia harus membayar puasa. Sanggup kira-kira? Qadha. Qadha puasa? Gak kuat. Sebulan aja ada haid yang 7 hari aja kadang-kadang 14 gitu, setahun. Ini berapa tadi? 15, berarti 15 Ramadan. 15 kali 30, berapa itu? 15 kali 30, 450 hari. Betul ya? Untuk puasa qadha Ramadan, sanggup kira-kira? Tidak akan sanggup. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dengan alasan ini maka lebih tepat pendapatnya Ibnu Abbas bahwa wanita hamil menyusui yang tidak puasa maka kewajibannya cuma membayar fidyah saja. Alhamdulillah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang kekeh misalnya pengen qadha, ya silakan, tidak masalah. Ya. Kalau kuat, tidak masalah, ini hukum asalnya mengqadha. Tapi keringanan itu adalah ada pada membayar fidyah.
Ya. Dan saya sendiri mengalami, ya. Saya punya istri itu anak 5 berturut-turut. Selesai 5 mandek gitu. Itu butuh waktu kira-kira belasan tahun, 15 tahun itu kira-kira. 15 tahun baru berhenti, baru bisa puasa lagi. Ternyata 7 tahun kemudian ada lagi yang ke-6. Ya, akhirnya nggak puasa lagi gitu. Nah, bayangkan kalau kita haruskan dia membayar qadha puasa, maka dia harus mengqadha puasa 5 kali Ramadan. Alangkah beratnya seperti ini. Maka dari itu, pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi wanita, maka ketika mereka tidak puasa karena hamil atau menyusui, maka fatwa Ibnu Abbas ini yang lebih tepat, yaitu cukup membayar fidyah saja. Kemudian ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Lalu apa yang dibayarkan berupa fidyah? Atau fidyah itu berupa apa? Maka jawabannya ikhwan fiddin a'azzakumullah, fidyah adalah memberikan makanan untuk fakir miskin. Adapun jumlahnya ada beberapa perselisihan di kalangan para ulama, dan yang kita gali dari perkataan-perkataan para sahabat itu saling berbeda-beda. Ada di antara sahabat Nabi yang mengatakan cukup satu harinya 1 mud. 1 mud itu 1/4 sa'. Berapa kira-kira? 1/4 ukuran zakat fitri itu loh. Jadi kalau 3 kilo zakat fitri dibagi 4, berapa kira-kira? Hah? 600 atau 700? 700 sekian gram. Jadi nggak sampai sekilo. Ini satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan setengah sa'. Setengah ukuran zakat fitri, berarti kira-kira berapa? 1,5 kilo. Pendapat yang lain mengatakan 1 sa' penuh, sama dengan ukuran zakat al-fitri. Nah, pendapat-pendapat ini semuanya ada dalam perkataan para sahabat Nabi, maka yang lebih hati-hati ambil yang terbanyak, yaitu 1 sa'. Satu harinya bayar 3 kilo beras. Tapi tidak ada halangan kalau ada orang yang menganggap, oh karena ada riwayat yang lain mengatakan setengah sa', ya sudah, sesuai dengan kemampuan, tidak masalah, yang penting membayar fidyah. Tapi kalau ingin lebih hati-hati, maka ambil pendapat yang mengatakan 1 sa' penuh daripada kurang, kan gitu. Nah, adapun caranya ikhwan fiddin azakumullah, maka terdapat 2 cara. Yang pertama dengan membayar bahan makanan ini, lalu yang kedua dengan memberikan makanan jadi. Dan memberi makanan jadi itu bisa masak di rumah lalu diundang orang miskin sejumlah berapa hari yang ditinggalkan puasanya, atau dibelikan ke warung, nasi kotak, nasi bungkus diberikan kepada fakir miskin, atau kita ajak orang fakir miskin ke warung makan sama-sama, ini pun juga diperbolehkan. Kemudian ini juga termasuk yang sering ditanyakan, apa kewajiban orang yang menunda qadha sampai masuk Ramadan berikutnya? Ya, antum di sini ada yang masih punya utang Ramadan? Ya? Enggak ada, alhamdulillah. Ibu-ibu ada? Nah, kalau ada segerakan. Terus gak cukup waktunya gimana ini? Ini kita bahas sekarang. Kalau seseorang menunda qadha Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya, kan enggak bisa. Harus puasa Ramadan, bukan qadha. Maka para ulama mengatakan ada 2 kemungkinan. Yang pertama karena memang ada udzur. Ada udzur. Contohnya apa? Mau qadha sakit, udzur. Sampai akhirnya habis waktunya masuk Ramadan, maka orang seperti ini tidak berdosa. Dan kewajibannya adalah tetap mengqadha setelah Ramadan nanti. Tertundanya karena udzur, tidak masalah. Tapi jenis yang kedua adalah bukan karena udzur, karena malas. Ada waktu, ada kesempatan tapi tidak mau, meremehkan, ya. Dan ini yang banyak terjadi. Setiap tahun ada pertanyaan masuk, bagaimana seandainya hari-hari ini kurang untuk mengqadha? Ya, kita tanya lagi loh, 11 bulan kemana bu? Kan gitu. Kok enggak dicicil satupun gitu loh. Nah, ini pertanda bahwa jangankan puasa sunnah, yang wajib saja tidak dilakukan. Kemudian apabila dia menunda qadha Ramadan,
ya, sampai masuk ke Ramadan berikutnya, maka para ulama beda pendapat tentang kewajibannya. Sebagian para ulama mengatakan hanya wajib mengqadha plus taubat. Mengqadha karena memang utangnya ada, masih ada, taubatnya karena dia melalaikan. Ini pendapat yang pertama. Sementara pendapat mayoritas para ulama mengatakan wajib diqadha karena memang utangnya belum selesai nanti setelah Ramadan berikutnya, dan wajib membayar fidyah. Kenapa membayar fidyah? Karena sebab dia melalaikan sehingga terlambat mengqadhanya. Ya. Dan fatwa ini adalah fatwa banyak para sahabat Nabi seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah. Beliau mengatakan at'im an kulli yaumin miskinan. Berilah makanan setiap harinya itu satu miskin. Meskipun hadis ini ada sisi kelemahannya, tetapi jadikan sandaran para ulama agar lebih hati-hati. Jadi wanita yang, nggak harus wanita ya, laki-laki juga bisa. Siapa saja yang menunda qadha Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya, maka ada dua pendapat. Kalau ada udzur ya, kalau nggak ada udzur. Pendapat yang pertama hanya qadha plus taubat, jangan ulangi lagi. Yang kedua jumhur qadha dan bayar fidyah. Sekarang gini contohnya, menurut jumhur, kalau ada orang yang punya hutang sepekan puasa, lalu dia tunda terus sampai ketemu Ramadan berikutnya, akhirnya dia menjalani Ramadan. Setelah Ramadan menurut jumhur wajib mengqadha yang sepekan tadi plus membayar fidyah sebanyak sepekan. Dan pendapat ini adalah fatwa sebagian para sahabat Nabi, dan itu lebih hati-hati. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, ada lagi pertanyaan yang disebutkan, yaitu apabila dia lupa berapa banyak dia meninggalkan puasa. Nah, ini orang yang meremehkan ini ya. Lupa, dihitung-hitung tidak ketemu. Ya. Jadi tahun kemarin saya berapa ya? Mokelnya berapa lama, berapa banyak. Lalu kemudian ketika pergi kemudian lapar akhirnya mampir ke warung. Kemudian tiba-tiba suatu ketika di jalan haus, minum. Berapa kali saya buat batal ini? Kira-kira gimana menyikapinya, ikhwan? Gimana menyikapinya? Hah? Jawabannya para ulama mengatakan, yang pertama at-tahari. Coba dihitung lagi. Berusaha dihitung lagi sampai ketemu. Atau paling tidak perkiraan yang dominan. Kira-kira berapa yang ditinggalkan? Kalau dominan dia mengatakan, oh insya Allah 10 hari. Ya sudah, jalani 10 hari qadha. Tapi kalau dia tetap ragu 10 atau 11, 10 atau 11, kemungkinan yang lebih kuat gak ada. Ini namanya syak. 11 mungkin, 10 juga mungkin. Maka seperti ini dia mengambil yang dia yakini. Yang yakin itu yang pasti ada, yaitu apa? Yaitu yang sedikit, yaitu yang 10 tadi. Berarti apa? Berarti dia mengqadha cukup 10 saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya disebutkan juga oleh beberapa para ulama tentang kapan membayar fidyah. Kapan kira-kira membayar fidyah? Antum yang punya istri yang bayar fidyah, kapan membayarnya? Sebelum Ramadan atau setelah selesai Ramadan? Sebelum. Taib. Jawabannya adalah kalau dibayarkan sebelum Ramadan terjadi perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan tidak boleh karena belum masuk Ramadan. Sementara fidyah itu untuk Ramadan. Lalu sebagian mengatakan boleh sebelum Ramadan asalkan sebab tidak puasanya itu sudah ada. Penyebabnya ada. Apa penyebabnya dia nggak puasa? Sakit yang tidak dikunjung sembuh, tidak diharapkan sembuhannya. Sudah ada sakitnya itu, boleh membayar fidyah. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa demikian? Seperti dalam orang yang membayar kafarat sumpah atau kafarat ya sumpah. Ya. Orang sumpah A lalu dilanggar. Apa kewajibannya? Membayar kafarat. Nah, sekarang dia sumpah lalu kemudian bayar kafarat dulu lalu melanggar, boleh? Boleh.
Ya, itu dikatakan Rasulullah SAW. Ya, kalau aku bersumpah sesuatu lalu kemudian aku melihat ternyata lebih baik dilanggar, saya bayar fidyah dulu baru saya melanggar. Ini boleh karena sebabnya sudah ada, apa itu sumpahnya tadi. Nah, sekarang kalau ada orang yang sudah tua renta tidak mampu puasa kemudian pengen membayar fidyah sebelum masuk Ramadan, boleh, pendapat yang kuat. Karena sudah ada sebabnya, yaitu apa? Yaitu masa tua yang sulit dia berpuasa. Ya, berarti di sini kita katakan kalau dibayar di pertengahan Ramadan ya lebih boleh lagi. Kalau dibayarkan di akhir Ramadan juga sangat boleh. Nah, sekarang kalau di setelah Ramadan boleh enggak? Ya boleh saja, yang penting dibayar semakin cepat semakin baik. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ikhwan fiddin azakumullah. Nah, ini khusus orang dewasa ini. Apa batasan bermesraan dengan istri bagi orang yang berpuasa? Apa batasan bermesraan dengan istri bagi orang yang berpuasa? Ya, antum menyentuh istri enggak kalau puasa? Hah? Enggak? Iya, menyentuh aja. Mohon maaf ya, antum mencium istri enggak? Tidak, sama sekali tidak. Kesian kalau enggak dicium. Hah? Taib. Antum kalau tidur pisah-pisah atau bareng? Kalau siang? Bareng ya? Taib. Para ulama membahas tentang sentuhan laki-laki kepada istrinya ketika keduanya sedang berpuasa. Maka Aisyah mengatakan, Innar Rasulullah SAW kana yuqabbiluni wa huwa sha'imun wa yubashiruni wa huwa sha'imun, muttafaqun alaih. Ini bagi yang mungkin salah paham perlu diluruskan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah itu biasa mencium aku padahal dia puasa, bahkan yubashiruni. Ini bisa dikatakan diartikan memeluk aku, ya, bisa juga bermakna mencumbu. Ya. Bisa bermakna mencumbu atau memeluk Aisyah. Padahal dia juga berpuasa, hadisnya muttafaqun alaih. Dari sini kita tahu hukumnya apa? Menyentuh istri? Boleh. Mencium istri? Memeluk istri? Tidur bersama istri? Berarti yang nggak boleh apa? Berhubungan badan. Dan itu pembatal puasa yang paling besar. Karena ada kafaratnya. Kalau makan minum nggak ada kafaratnya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka ada pendapat yang dianggap nyeleneh, yaitu pendapatnya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi. Beliau mengatakan, wal qiblatu wal mubasyaratu lirrajuli ma'a imra'atihi huma sunnatun nastahibbuha lis-shaim. Dia mengatakan, mencium dan memeluk istri bagi laki-laki itu adalah sunnah, kami menganjurkannya. Kenapa demikian? Karena hadis Aisyah yang kita sebutkan tadi. Taib, pertanyaannya, antum pakai pendapat Ibnu Hazm atau enggak? Antum menganggap sunnah atau enggak? Ketika puasa mencium istri itu sunnah atau bukan sunnah? Hah? Apa? Gak berani. Ini Rasulullah mencium loh, mencium, bahkan memeluk, sebagian mengatakan di sini mencumbu. Ya. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya ini pendapat yang dianggap nyeleneh. Kenapa? Karena urusan suami mencium istri itu tidak ada anjuran, tetapi itu adalah tabiat manusiawi sebagai suami. Dan itu bentuk kasih sayang Rasulullah kepada istrinya. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, ada yang berpendapat haram mencium istri ketika Ramadan. Ini jelas pendapat yang berlebihan. Jadi yang mensunahkan juga berlebihan, yang mengharamkan juga berlebihan. Yang benar bagaimana? Itu termasuk al-mubahat, perkara-perkara yang dibolehkan ketika puasa. Ya. Dan para ulama mengatakan ketika itu boleh, berarti berlaku hukum-hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Apa kondisinya? Ulama berkata, kalau tidak ada kemungkinan untuk jatuh kepada perbuatan haram, maka itu aman,
maka itu boleh hukum asalnya. Sebagaimana Rasul dalam hadis yang lain, yaitu Aisyah mengatakan wa kana amlakukum liirbi, Rasul itu yang paling kuat menahan syahwatnya, gitu loh, sehingga dipastikan tidak akan ada syahwat Rasulullah kepada istrinya ketika mencium istrinya. Maka ini boleh, tapi akan menjadi makruh kalau tidak aman. Tidak aman ya, takut, tidak takut, ada kemungkinan atau tidak, ini makruh, jauhi seperti ini. Dan menjadi haram kalau seandainya itu menjadi sarana jatuh kepada perbuatan hubungan badan. Mohon maaf. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sedetil ini para ulama membahas. Ini menunjukkan bahwasanya pasti ada orang yang jatuh kepada hubungan badan ketika Ramadan. Pasti. Makanya dibahas di sini. Kalau memang ada perkiraan atau betul-betul menjatuhkan dia kepada hubungan badan padahal itu haram, maka menyentuh isi hukumnya haram. Loh kenapa? Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sarana itu dihukumi tujuannya. Kalau tujuannya haram berarti haram. Hubungan badan ketika puasa Ramadan haram, maka wasilahnya, perantaranya juga haram. Ya. Ada yang pernah melakukan? Ramadan kemudian biologis? Kalau enggak, alhamdulillah. Tapi ingat, seorang sahabat Nabi ada yang jatuh ke hal ini. Sahabat Nabi loh, ada yang jatuh seperti ini. Ya, artinya apa? Ini tidak mustahil terjadi. Dan kalau terjadi maka itu hukumnya haram. Dia wajib mengqadha puasanya, dia wajib bertaubat, kemudian dia harus membayar kafarat, memerdekakan budak. Ya, memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak gimana? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak kuat, dong sebulan aja 12, maka gantinya memberi makan 60 fakir miskin. Makanya hati-hati, ya. Dan kami dulu menganggap tidak mungkin kalau ikhwan-ikhwan ini jatuh kepada perbuatan ini. Kami dulu menganggap gitu. Dan subhanallah, ini beberapa tahun yang lalu, itu ada ikhwan datang, itu menceritakan dia jatuh kepada perbuatan ini. Oh ternyata kenapa? Ternyata dia manten baru. Jadi dia nikahnya itu beberapa hari sebelum Ramadan. Ya. Nah, ini bahayanya kalau menikah dekat-dekat Ramadan, ya bahayanya seperti itu. Tapi kalau dia merasa aman ya enggak masalah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa hukumnya mencicipi makanan? Maka jawabannya sudah ada jawaban dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya, yaitu fatwa dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan la ba'sa an yadhuqal khal aw syai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaimun. Ibnu Abbas mengatakan boleh mencicipi makanan. Al-khal di sini semacam apa? Cuka atau acar gitu. Kan orang kan kalau bikin kan perlu ramuan, ini kurang apa kan gitu. Itu butuh dicicipin. Nah, Ibnu Abbas mengatakan tidak mengapa mencicipi makanan atau sesuatu yang semisal selagi tidak masuk ke dalam kerongkongannya ketika dia berpuasa. Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dinyatakan hasan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Jadi tidak ada alasan lagi ibu-ibu kalau Ramadan masakannya nggak enak. Alasannya puasa kan nggak nyicipi, oh berarti nggak ngerti hukumnya kan gitu. Kalau ngerti hukumnya dicicipi nggak masalah, yang penting jangan dimakan gitu loh. Dicicipi, terasa kan indera perasa itu di mana sih? Lidah. Sampai ke lidah dimuntahkan lagi beres. Ya, karena ada sebagian ibu-ibu itu kalau Ramadan nggak ada protes loh ya, masakan enak nggak enak silakan dimakan. Apa artinya? Dia menganggap puasanya mencicipi makanan ketika Ramadan haram. Nah ini nggak benar, ya. Boleh. Kemudian, sudah hampir selesai ini. Taib, kita tambahkan sedikit yang penting tentang niat puasa Ramadan. Tentang niat puasa Ramadan, yaitu bagaimana atau kapan
berniat puasa Ramadan, ya. Dan apakah berniat Ramadan atau puasa Ramadan itu dilakukan setiap hari atau cukup dalam satu Ramadan itu cukup sekali? Nah, ini pertanyaannya. Maka jawabannya adalah puasa Ramadan itu berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan, Rasulullah mengatakan man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyama lahu. Rawahu Nasa'i bi sanadin sahih. Barang siapa tidak menjatuhkan niat sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya, enggak sah puasanya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita puasa Ramadan harus niat sebelum mulai puasa. Berbeda dengan puasa sunnah, maka boleh meskipun niatnya di siang hari. Pernah Rasulullah pagi-pagi lewat waktunya sahur, pagi-pagi datang ke rumah, ke tempat Aisyah, lalu kemudian tanya, apakah punya makanan? Tidak, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ini idan saim. Oh, kalau begitu aku puasa aja. Puasa apa ini? Sunnah. Boleh. Enak sekali istrinya kalau suaminya begini ya. Datang nyari makanan, ada nggak makanan? Nggak ada. Ya sudah, saya puasa, alhamdulillah. Tidak banyak nuntut gitu loh, ya. Baik. Jadi ikhwana fiddin azakumullah, adapun tentang puasa wajib maka harus berniat sebelum terbitnya fajar, waktu subuh. Dari kapan mulainya? Pokoknya malam. Karena Rasul mengatakan malam yubayyit, siapa yang tidak menjatuhkan niat di malam hari. Malam itu dari sejak maghrib sampai subuh. Jadi kalau antum takut misalnya bablas sahurnya, ya maka antum tentukan sebelum tidur boleh. Antum ada niatan, gitu loh. Niat besok sahur insya Allah, tapi ternyata bablas, sudah cukup. Dan itu dilakukan setiap hari. Lalu bagaimana kalau dilakukan, yaitu untuk sekaligus 1 bulan penuh? Perkataan para ulama ada yang mengatakan boleh juga. Kenapa demikian? Diniatkan dalam 1 Ramadan 1 kali saja sebelum subuh itu sudah cukup. Karena apa? Karena alasannya Ramadan itu 1 paket puasa Ramadan, sehingga boleh-boleh saja niatnya hanya sekali saja. Yang kedua, ketika sampai selesai itu ngikut. Namun kita katakan yang lebih hati-hati, maka sebisa mungkin setiap malam harus kita niatkan. Kalau takut tidak bisa bangun, maka sebelum tidur ada kesengajaan untuk niat berpuasa besok harinya. Jadi niat itu nggak harus pas mau melakukan, sebelumnya juga bisa dan diperbolehkan. Kemudian ikhwana fiddin a'azzakumullah, pertanyaan yang berikutnya disebutkan juga, bagaimana seandainya waktu puasa dan berhari raya di Mekah lebih dulu dari kita? Ini sering terjadi juga, atau kadang-kadang terjadi. Di Mekah lebih dahulu daripada kita. Kita ikut mana? Antum ikut mana biasanya? Ikut negeri kita sendiri atau ikut Mekah? Taib. Masalahnya kalau antum ikut Mekah, bagaimana kalau selain Mekah ada lagi yang lebih dulu? Ya kan? Bingung kan akhirnya? Maka dari itu ikhwan fillah azakumullah, dalam hal ini yang benar kita ikut penguasa di negeri kita sendiri, karena memang ada perintah Nabi. Kita berhari raya berpuasa bersama-sama masyarakat setempat. Rasulullah mengatakan as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun. Puasa itu dilakukan pada hari bersama-sama manusia puasa, dan berhari raya itu dilakukan bersama-sama manusia berhari raya. Hadits ini riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Yang kedua, ini masuk dalam kategori taat kepada waliul amr. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya dan penguasa kalian. Penguasa kita telah membuat acara yang namanya pemantauan hilal, betul ya? Kemudian ada sidang itsbat, itu untuk memastikan diterima atau tidaknya orang-orang yang telah melihat hilal, dan ini syar'i. Karena memang dalam
klaim melihat hilal itu disyaratkan orang yang terpercaya, ya, dan orang yang memang pandangannya tidak masalah. Dulu ada cerita ketika orang-orang memantau hilal semua nggak ngelihat, lalu tiba-tiba ada orang tua mengaku saya melihat hilal itu di sana, terus ditunjukkan kepada yang lain, mana nggak ada, itu di sana, yang lain mana nggak kelihatan, nggak ada. Lalu ada orang bijak mengatakan, coba usap matamu, diusap matanya, kemudian lengket di sini bulu mata yang jatuh ke matanya, dikira hilal, ya. Maka saat itu diumumkan tidak ada hilal, berarti besok tanggal 30 yaitu Ramadan. Jadi tergantung hilal. Kalau nggak ada hilal berarti tambah 1 hari, kalau ada hilal berarti besok ganti bulan, ya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, jadi kita mengikuti puasa dan hari raya setempat kita dan dikuatkan dengan hadis Quraib. Ini hadis sangat terkenal. Hadis ini ceritanya adalah, kita singkat, Quraib ini seorang sahabat Nabi yang diutus oleh Ummul Fadl pergi ke negeri Syam, ada keperluan kepada Muawiyah. Muawiyah saat itu pemimpin di negeri Syam, ya. Kemudian Quraib mengatakan, lalu aku datang ke negeri Syam, ternyata aku lihat hilal Ramadan itu malam Jumat. Hilal Ramadan malam Jumat, ya. Jadi besok Jumat, sekarangnya lihat hilal. Maka dia pun berpuasa sesuai dengan negeri sana, Syam. Kemudian aku kembali ke Madinah di akhir bulan dan aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ru'yatul hilal di Madinah. Maka Ibnu Abbas mengatakan kami melihat malam Sabtu, selisih berapa? Sehari. Di Madinah malam Sabtu, di Syam malam Jumat. Maka Ibnu Abbas mengatakan kami senantiasa terus berpuasa sampai menyempurnakan 30 hari atau melihat hilal lagi. Lalu Quraib mengatakan, awala naktafi bi ru'yati Muawiyah, apakah kita tidak mencukupkan ru'yatul hilal yang Muawiyah yang lebih dulu? Jadi kalau ada yang lebih dulu, kenapa enggak kita ikut sana? Apa Ibnu Abbas mengatakan? Qala la hakadha amarana Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Kata Ibnu Abbas, tidak, bukan demikian. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Apa itu? Melihat hilal setempat, mengikuti hilal setempat. Dan tempat kita, alhamdulillah, penguasa kita menjalani yang syar'i. Ada pemantauan hilal terlebih dulu, tidak tergesa diumumkan. Kemudian setelah ada laporan yang melihat hilal, dibahas, diterima atau tidaknya, baru kemudian diputuskan, lalu kemudian diumumkan. Kita tinggal menunggu. Alhamdulillah, tidak repot kita memantau hilal. Kalau dulu para sahabat yang memantau, sekarang sudah ada petugasnya, ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot, kita hanya menunggu, paling ya sebentar aja nunggu, sabar. Tidak usah mulai tarawih dulu kan gitu. Biasanya kan kita tergesa-gesa, ya. Terlihat hilal atau tidak, kemudian tidak sabar. Jam berapa biasanya diumumkan hilalnya? Kalau menjelang Ramadan itu biasanya jam berapa? Jam 7, kadang-kadang molor kan gitu. Kita nggak sabaran gitu. Akhirnya kita pulang. Ternyata apa? Diumumkan besok Ramadan. Akhirnya balik lagi untuk sholat tarawih kan gitu. Sabar sebentar. Ya nunggu di masjid dapat pahala. Karena orang yang duduk di masjid menunggu sholat itu dihitung sedang sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Yang terakhir, bagaimana berbuka seseorang itu ketika berada di atas pesawat yang jangkauannya itu sangat jauh, bahkan kadang-kadang waktu yang satu dengan yang tempat yang lain itu berbeda-beda, seperti kita dengan Arab Saudi. Itu kalau kita berangkat dari sini, ya dari sini kita berangkat sedang berpuasa, misalnya kita baru berpuasa sahur lalu berangkat dengan pesawat menuju Jeddah, itu puasa kita itu nambah 4 jam kira-kira. Berat gak itu? Kita ikuti nambah 4 jam atau enggak? Kita ikuti Indonesia saja. Kalau antum enggak masalah, kuat, enggak kesulitan, teruskan puasa nambah 4 jam. Tapi kalau antum merasa kesulitan, antum musafir, boleh apa? Boleh batal. Nah sekarang waktu bukanya kapan ketika kita di pesawat? Ya, kita misalnya mau pergi sudah hampir maghrib, kita sudah di atas pesawat, kemudian kita lihat jam, wah ini di Indonesia sudah buka ini.
Sedangkan kita sekarang sedang di atas mana kira-kira? Pertengahan Indonesia Saudi apa? Ya, sebelum Iran dikit Pakistan misalnya. Ya. Nah, kita ini ngikuti Pakistan karena di atas Pakistan, atau ngikuti Indonesia karena kita orang Indonesia, atau ngikuti tempat tujuan Mekah? Mana kira-kira? Kita ngikuti tempat yang di atas kita, di bawah kita, maaf. Belahan bumi yang kita berada di atasnya. Berarti kita lihat yang di Pakistan itu sudah maghrib atau belum? Ya. Kemudian kalau kita melihat matahari di atas pesawat itu tidak dianggap, ya, karena itu tidak menentukan waktu. Yang menentukan waktu itu ya ketika di bumi. Kita melihat matahari itu karena kita tinggi, gitu loh, ya. Dan itu ada fatwa dari Lajnah Daimah disebutkan di sini, idza kana as-saimu fit ta'irati wat tala'a bi wasitati sa'ati wat tilfun an iftaril baladil qaribah fihi minhu wa huwa yara asy-syamsa bisabab irtifa'i ta'irah falaysa lahu an yuftira li anna Allah qala tsumma atimus siyama ilal lail. Taib. Apabila orang yang berpuasa berada di atas pesawat dan dia tahu, ya, bahwa di negerinya yang dia tinggalkan itu sudah berbuka, mungkin dengan melihat jam atau mungkin kabar yang lain dan semisalnya, ya, atau internet, ya, dan bahkan dia melihat matahari saat itu di atas pesawat, ya, dan karena sebab dia itu berada di ketinggian sehingga melihat matahari dari pesawat, maka dia tetap tidak boleh berbuka sampai betul-betul di belahan bumi yang dia berada di atasnya itu sudah masuk waktu maghrib. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan tsumma atimus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasamu sampai masuk malam, ya. Dan itu bagi orang yang sedang berada di atas bumi, bukan ada di udara. Terus gimana kita tahu kalau kita sedang berada di atas Pakistan? Gimana kita tahu orang Pakistan buka atau enggak? Gimana caranya? Pilot mengetahui, biasanya diumumkan. Makanya Syekh Utsman Al-Khamis mengatakan at-tayyar lahu khibratun bihadil mas'alah. Pilot itu biasanya tahu bagaimana kondisi negara atau tempat yang berada di bawahnya itu, sehingga dia nanti akan menyampaikan, atau kalau memang perlu ditanya ya ditanya, ya. Dan ini juga berkaitan dengan masalah sholat sama. Sholat kita bagaimana? Waktunya ikut mana? Ikut tempat yang kita berada di atasnya. Kalau Pakistan ya Pakistan dan seterusnya. Allahu a'lam. Ikhwan fillah azakumullah, materi kita sudah selesai dan mungkin ada yang kurang lengkap bisa dilengkapi lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dari jamaah sekalian. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan sedikit waktunya. Fadhol. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari jamaah yang tidak disampaikan, yakni pertama mengenai seputar sahur Ustaz. Seperti yang kita ketahui ada perbedaan keyakinan mengenai waktu subuh yang saat ini kurang terlalu cepat 20 menit misalnya Ustaz, ada yang 15 menit, ada yang 20 menit. Sedangkan untuk batas waktu sahur itu mengikuti waktu subuh karena terkait dengan sah tidaknya puasa. Bagaimana sikap kita jika kita meyakini yang waktu adzannya subuh kita terlalu cepat, jadi kita mundurkan 20 menit, sahurnya bagaimana Ustaz? Bagaimana kita menyikapi perbedaan keyakinan tentang masuk waktu subuh atau belumnya? Karena sementara ada sebagian antara kita menganggap jadwal yang kita pakai selama ini itu lebih cepat. Ada yang mengatakan 15 menit, ada yang mengatakan terlalu cepat 20 menit. Sudah? Paham di sini? Di sini yang mana yang diikuti? Yang Kalau subuh ikut yang mana? 20 menit Ustaz. Dimundurkan. Okay. Berarti adzannya? Adzannya ditambah 20 menit Ustaz. Taib. Berarti dipakai masalah itu. Okay. Taib. Sebenarnya ini adalah masalah khilafiyah di kalangan para ulama tentang
pernyataan jadwal waktu sholat, terutama waktu subuh yang dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang, Kemenak atau ahli falak dan lain sebagainya, itu dianggap sebagian orang atau sebagian saudara-saudara kita itu terlalu cepat. Ada yang mengatakan 15 menit, ada yang 20 menit. Sehingga konsekuensinya sholat subuhnya atau adzan subuhnya harus dimundurkan sebatas apa yang terlalu maju tadi. Dan hujahnya adalah karena pemantauan real. Dipantau Fajar Shadiq, ternyata Fajar Shadiq itu muncul 15 menit atau 20 menit setelah terjadwal di jadwal-jadwal yang ada. Maka kita katakan bahwasanya pendapat yang lain menyatakan bahwa jadwal yang terpampang dan dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terkait yang memang ahlinya, ahli falak dan semisalnya, itu sudah tepat, tidak ada salah. Dulu sekitar puluhan tahun yang lalu ya, mungkin 30 tahunan yang lalu, di masa Fadilatul Syekh Mufti besar Abdul Aziz bin Baz jadi mufti, itu ada kritikan sebagian masyarakat bahwa jadwal waktu sholat yang dibuat oleh lembaga Ummul Qura di Mekah sana itu terlalu cepat daripada realnya. Maka Fadilatul Syekh bin Baz segera mengutus orang-orang yang ahli untuk memantau, menyelidiki terbitnya Fajar Shadiq untuk beberapa lama di tempat-tempat yang strategis. Setelah waktu yang dijanjikan, mereka memantau beberapa waktu yang lama, kemudian mereka laporan dan mereka semua menyatakan bahwa terbit fajar di negeri mereka tepat dengan jadwal yang dibuat oleh Ummul Qura. Artinya apa? Artinya menyanggah orang-orang yang mengkritik dan menyatakan bahwa waktu subuh yang terjadwal itu lebih cepat, itu disanggah. Lalu setelah dilaporkan demikian kepada Syekh bin Baz, kemudian Syekh bin Baz secara resmi mengumumkan bahwasanya jadwal waktu sholat itu tidak bermasalah dan tidak salah, termasuk yang subuh tadi. Lalu redalah kemudian perbincangan tersebut. Kemudian ketika dia meninggal dunia, berganti muftinya Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Ada lagi timbul persisian, muncul lagi, kemudian ada suara lagi yang menyatakan bahwa jadwal waktu sholat yang dibuat oleh Ummul Qura ini tidak tepat, kecepatan sekian menit. Lalu Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, mufti pengganti Syekh bin Baz ini, hanya sekedar menyampaikan fatwa dari bin Baz yang dulu, disampaikan lagi, kemudian reda lagi persisian. Dan alhamdulillah di sana tidak ada persisian. Sampai hari ini kita tidak tahu persisiannya. Jadi ikut jadwal. Ya. Dan memang dalam hal ini para ulama mengatakan bahwa berpatokan dengan jadwal itu boleh dengan kesepakatan ulama. Jadi kita berpatokan waktu sholat dengan jadwal asalkan yang membuat ini adalah memang ahlinya. Tentu saja dengan pemantauan sebelumnya, perhitungan sebelumnya, dan itu lama membuatnya, dan mereka memang ahli, maka boleh berpatokan kepada jadwal waktu sholat, ya, boleh. Kenapa demikian? Dasarnya adalah karena dulu muadzinnya Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum itu orang yang, mohon maaf, buta matanya, sehingga dia ketika adzan subuh tidak mungkin memantau Fajar Shadiq. Maka dia ketika adzan, ketika ada orang mengatakan wahai Abdullah sudah subuh, dia langsung naik adzan. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa berpatokan kepada jadwal selagi itu memang dari ahlinya, maka boleh, sebagaimana hadis Abdullah bin Maktum. Dengan syarat yang kedua, selagi dia tidak meyakini kesalahan jadwal. Ya. Tapi kalau kita yakini itu salah, ya harus kita ikuti yang benar. Tapi masalahnya sekarang adalah pemantauan hilal itu berapa lama? Fajar Shadiq itu berapa lama yang dilakukan sebagian saudara kita? Kemudian apakah dia memantau terus setiap hari sekarang?
Hah? Apakah sekarang terus memantau fajar shadiq? Atau kemudian akhirnya ujung-ujungnya berpatokan kepada jadwal ditambah sekian menit? Iya kan? Itu yang ada kan? Nah sekarang kalau seperti ini adanya berarti sama-sama dhon, sama-sama tidak yakin. Nah seperti ini maka jelas dibolehkan kembali kepada jadwal. Sepakat loh para ulama seperti ini. Selagi tidak diketahui kesalahannya dan kita tidak mengetahui kesalahannya dan kita tidak memantau fajar shadiq sendiri. Dan memang dalam Islam ada keringanan, beda dengan menentukan bulan ya, itu ada pemantauan. Tapi kalau memulai waktu sholat itu tidak harus semua memantau setiap hari. Pertanyaan sekarang, ada nggak sahabat Nabi kalau mau sholat subuh memantau fajar shadiq? Nggak ada. Nggak seperti memantau hilal. Artinya apa? Dalam menentukan waktu sholat itu ada keringanan. Tidak harus dipantau setiap hari. Dan kalau kita memantau setiap hari, untuk waktu zaman kita sekarang ini, itu akan menyulitkan. Kenapa? Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, untuk zaman sekarang ini lebih sulit mengetahui fajar shadiq. Karena fajar shadiq itu memang asalnya samar. Kemudian itu akan lebih sulit lagi dipantau kelihatan ketika ada cahaya buatan. Ada orang nyalakan lampu, sudah nggak kelihatan fajar shadiq. Gedung tinggi, pohon banyak, cuaca mendung, sudah nggak kelihatan. Maka dari itu dalam Islam di sini dibolehkan kita yaitu memakai jadwal yang dibuat oleh ahlinya selagi tidak terbukti kesalahannya. Tapi kalau antum meyakini bahwa itu salah, ya mau tidak mau harus antum tambahkan gitu loh. Cuman masalahnya antum yakin nggak itu salah dan antum dari mana memantaunya juga nggak memantau. Lalu yang memantau pun juga ternyata berdasarkan jadwal ditambah sekian, nggak memantau tiap hari. Maka yang kami lihat dalam hal ini Allahu alam ya, untuk kemaslahatan adalah tidak masalah kalau memang harus mengikuti jadwal. Selagi itu adalah tidak terbukti kesalahannya. Allahu alam ini yang kami ikuti sampai sekarang ini. Allahu alam. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau misalnya tetap berpegangan ini salah, kemudian ini kurang lambat, ya konsekuensinya harus ditunda sebanyak berapa menit yang dianggap itu terlalu cepat gitu loh. Kalau misalkan seberapa jam ya ditambah seberapa jam gitu aja. Allahu alam. Jadi yang dilakukan sementara ini Ustaz, untuk sholatnya ditambah 20 menit karena adanya di sini 2 kali. Adzan pertama ikut dari warga juga, adzan keduanya yang tambah 20 menit lagi. Kemudian kalau untuk sahurnya untuk berhati-hati tetap ikut jadwal Ustaz. Bagaimana seperti itu Ustaz? Ya, itu konsekuensi kalau kita menganggap jadwal itu salah ya gitu akhirnya. Ini konsekuensinya. Jadi kalau kita menganggap jadwal itu salah, sebenarnya ada konsekuensi yang lebih berat. Kita harus membuktikan apa yang kita anggap benar ini betul-betul benar. Berarti harus memantau setiap hari fajar shadiq. Padahal itu tidak pernah dianjurkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi ada beberapa konsekuensi yang harus kita lakukan kalau kita menganggap jadwal yang ada ini salah gitu loh. Selain masalah menunda adzannya, kemudian memulai sholatnya, kemudian sahur akhirnya tetap untuk jaga-jaga, kan seperti itu akhirnya ya. Jadi ya sudah, kalau memang seperti itu keyakinannya ya silakan saja, tidak masalah. Tapi yang penting kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai gara-gara ini kemudian nggak saling tegur dan lain sebagainya, jangan. Ya silakan, tidak masalah seperti itu. Allahu a'lam. Boleh ditanyakan kepada ustadz yang lainnya nanti insyaallah. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya, sholat tarawih bagi wanita lebih utama dilakukan di masjid atau di rumah? Orang perempuan hukum asalnya sholat di rumah, hukum asal ya. Yang namanya hukum asal itu nanti ada hukum cabang ya. Rasulullah SAW mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidahu wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kau larang anak-anak perempuan atau istri-istrimu ketika minta izin untuk ke masjid. Tapi kata Rasulullah, rumah mereka lebih baik bagi mereka untuk ibadah. Dari sini para ulama mengatakan wanita boleh ke masjid tapi sebaiknya di rumah sholatnya. Ini hukum asal. Tapi para ulama mengatakan
karena keagungan keagungan Ramadan, pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan, janji ampunan Allah setiap malamnya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kemudian kalau perempuan ini tidak sholat tarawih di masjid, tidur, maka sebaiknya ke masjid. Kalau di rumah nggak sholat tarawih, sebaiknya ke masjid, bisa ikut sholat tarawih paling tidak 11 rakaat. Itu lebih baik daripada di rumah berhujjah, berdalih dengan sebaiknya di rumah ternyata nggak sholat tarawih. Ya mending ke masjid, ada temennya bisa sholat sama-sama sehingga lebih termotivasi. Tapi ini tidak membatalkan hukum asal ya. Jadi silakan, yang mau tarawih di rumah bagus dan itu lebih baik. Tapi kalau di rumah ternyata nggak bisa semaksimal di masjid, lebih baik ke masjid. Dan pada zaman Umar bin Khattab, zamannya Umar bin Khattab, kan Rasulullah kan pernah tarawih beberapa malam aja, lalu ditinggalkan takut dianggap wajib. Lalu kemudian Rasulullah meninggal dunia, belum dihidupkan kembali. Di masa Abu Bakar tetap tidak dihidupkan. Lalu di masa Umar melihat orang kok sholat tarawih kelompok-kelompok kecil di masjid satu, sehingga saling suaranya mengganggu gitu loh. Maka Umar menyatukan, ya, kemudian disatukan sendiri untuk laki-laki, ada kemudian jamaah kelompok perempuan, kemudian ada imam masing-masing. Maka ini menunjukkan kepada kita termasuk sunnah tarawih di masjid, baik itu untuk laki-laki maupun perempuan. Meskipun hukum asalnya perempuan itu sholat di rumah, tetapi kalau memang tidak sholat semaksimal mungkin, maka diusahakan ke masjid, itu lebih baik. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan was-was. Bagaimana jika saat kita wudhu, kita sudah niat mau sholat duhur misalnya, tapi saat akan takbiratul ihram kita belum niat di hati, ya. Bagaimana Ustaz? Jadi kita ketika mau sholat duhur sudah niat di awal. Kapan niatnya tadi? Kapan niatnya? Pas waktu wudhunya itu Ustaz. Oh, ketika pas wudhu sudah niat sholat duhur. Kemudian di saat mau takbiratul ihram dia nggak niat sholat duhur. Jawabannya sudah cukup sah. Sudah niat. Karena niat itu tempatnya di mana? Di hati, bukan di lisan. Kalau di lisan itu jadi amalan lisan. Sementara para ulama sepakat hati itu tempat, niat itu adalah amal qalbi, amalan hati. Terus bagaimana sih niat itu? Menyengaja melakukan perbuatan itu sudah berniat. Ya, antum niat nggak pengajian tadi? Bagaimana niatnya? Saya berniat berangkat ke pengajian gitu. Itu pengumuman namanya. Ya, karena niat sudah ada di dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Nah, ketika wudhu sudah niat mau sholat duhur, dia sengaja, maka ini sudah cukup meskipun ketika takbiratul ihram dia tidak berniat. Yang menjadi pembahasan para ulama itu, ketika mau sholat duhur ini, apakah niatnya sholat duhur atau sholat wajib gitu. Itu jadi pembahasan. Jadi saya ini mau sholat duhur, saya ini harus niat sholat duhur atau yang penting wajib aja? Nah, ini beda pendapat. Sebagian mengatakan harus sholat duhur ditentukan, ya. Tapi pendapat yang lain mengatakan yang penting niat sholat ini sholat fardu. Allah Maha tahu. Maka jawabannya yang benar adalah yang kedua. Allah Maha tahu dan kita niat sholat fardu meskipun kita tidak menentukan itu duhur atau asar, karena kadang-kadang manusia itu ketika sedang mau sholat lalai, ini sholat apa gitu loh. Bahkan kadang-kadang kita sudah takbir, loh ini sholat apa ini? Tapi kita sudah berniat ini sholat wajib, sholat fardu dan semisalnya. Allahu a'lam. Ya. Baik, dari ruangan silakan barangkali ada yang bertanya. Disiapkan mic-nya mungkin. 1-2 pertanyaan ya. Kalau puasa diharuskan untuk mengkhodok. Kalau pas haid, kalau sholat kenapa tidak harus mengkodok? Bagus ini pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan, perempuan yang haid kenapa kok harus mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, tanya persis dengan pertanyaan bapak ini. Tapi Aisyah malah marah dia.
Sampai dikatakan begini, kata Aisyah, aharuriyatun anti, apakah kamu ini wanita haruriyah? Orang-orang kelompok Khawarij yang mereka punya hobi apa? Suka nanya tapi nggak diamalkan, dimarah. Kemudian Aisyah mengatakan, itu sudah ketetapan Allah yang tidak ada jalan bagi kita kecuali taat. Artinya apa? Artinya itu memang sudah ketentuan Allah. Adapun hikmah bisa digali, dan para ulama telah menggali. Ternyata kenapa sih rahasianya kalau sholat tidak diqadha, puasa diqadha bagi haid? Ternyata puasa itu tidak setiap saat. Artinya apa? Waktu luas, dalam 11 bulan bisa mengqadha. Tapi sholat berulang kali setiap hari 5 kali, maka dia ketika mengqadha, maka dia akan kesulitan dan akan dia lakukan dalam sehari lebih dari 5 kali sholat. Jadi karena sholat itu yatakarrar, sholat itu berulang-ulang, maka tidak diqadha, itu menyulitkan. Sementara puasa itu tidak berulang, waktunya luas, 11 bulan bebas untuk mengqadha puasa. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Allahu a'lam. Silakan. Masih ada yang mau bertanya? Ya, terakhir ya. Terakhir, ada 2 niat waktu puasa, yaitu niat mengqadha dan niat puasa sunnah. Itu gimana, Ustaz? Puasa sunnah apa? Senin Kemis Ya. sama mengqadha. Dia biasanya puasa Senin Kemis. Nah, Iya. bagus. Ada pertanyaan, ketika dia punya hutang puasa, dia mau mengqadha puasa, tapi dia kebetulan ini harinya Kemis dan biasanya dia puasa sunnah Senin Kemis. Maka bolehkah niat dua-duanya? Jawabannya boleh. Kalau memang dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Berarti secara kebetulan berbenturan. Tidak ada jalan lain, ya sudah niatkan dua-duanya, dapat 2 pahala. Qadha dan puasa sunnahnya. Tapi kalau dia tidak punya kebiasaan Senin Kemis, lalu pengen mengqadha, tak gabungkan juga puasa Senin Kemis jadi satu dengan qadha supaya dapat dua-duanya, tidak bisa seperti ini. Karena apa? Karena biasanya dia tidak berpuasa Senin Kemis, dia mengada-ngada seperti ini, gitu loh. Coba sekarang ditanya lagi, kalau dia tidak punya kebiasaan Senin Kemis, setelah mengqadha dia puasa enggak Senin Kemis? Tidak juga, ya berarti nggak bisa digabungkan. Jadi penggabungan niat dalam satu ibadah itu ada syaratnya. Di antaranya adalah kondisi darurat, seperti tadi ini. Karena memang biasanya puasa Senin Kemis, kok kebetulan dia mengqadha Ramadannya kebetulan hari Senin atau Kemis, maka silakan diniatkan dua-duanya. Insya Allah dapat pahala. Sama dengan bukan qadha ya. Ketika kita puasa Arafah, hari apa Arafah? Senin atau Kemis? Puasa Arafah tepat hari apa? Ya nggak mesti. Kadang jatuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kan gitu, Ahad. Nah kok kebetulan apa? Kebetulan jatuhnya hari Senin, puasa Arafah. Nah, boleh nggak kita niatkan Arafah dengan puasa Senin Kemis? Kalau memang punya kebiasaan puasa Senin Kemis boleh. Tapi kalau nggak punya kebiasaan, dari mana dia datangkan niat Senin Kemis? Biasanya nggak puasa Senin Kemis, gitu loh. Ya, jadi kesimpulannya kalau memang punya kebiasaan Senin Kemis boleh, kalau tidak maka tidak bisa. Tapi ini yang kita sampaikan sekiranya cukup, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang kita sampaikan dan menjadi bekal kita untuk bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita lebih bermakna dan lebih baik daripada sebelumnya, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa setelah Ramadan dan istiqomah di jalannya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.